Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan. Hingga saat ini kita akhirnya bisa berjumpa walaupun hanya dalam media YouTube ini karena segala sesuatu yang terjadi itu merupakan takdir yang Allah berikan untuk kita, entah sadar ataupun tidak. Mudah-mudahan ini memang takdir baik dari Allah Subhanallah wa ta'ala, untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling memotivasi, untuk kita saling bertukar ilmu dan pikiran gitu. Jadi saat ini saya juga sama sih, mungkin kondisinya seperti kalian, sedang bingung, susah tidur, karena merasa terlalu banyak hal yang terjadi terhadap diri kita seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Atau mungkin bahkan bukan tidak sesuai lagi, tapi malah hal-hal buruk yang sebelumnya kita tidak pikirkan, yang sebelumnya mungkin kita berpikir tidak mungkin akan terjadi pada diri kita, akan tetapi hal itu malah terjadi gitu dengan begitu mudahnya, dengan begitu banyaknya hal yang terjadi. Inilah hidup lah ya. Tapi gak apa-apa sih, karena kita manusia ini diciptakan hidup bukan untuk tidak menghadapi masalah. Hidup pasti bertemu terus dan terus terhadap masalah, karena Allah telah menyiapkan diri kita dengan segala potensi yang kita miliki memang untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita akan hadapi ke depannya. Sebetulnya yang menjadikan masalah itu besar, yang menjadikan masalah itu terasa berat, itu adalah cara kita menyikapi setiap permasalahan yang ada. Karena pada kenyataannya, ketika kita bisa melewati walaupun dengan berdarah-darah ketika bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, setelahnya kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, atau paling tidak kita bisa merasakan suatu hal yang sangat luar biasa di balik permasalahan yang kita hadapi tersebut. Tetapi ketika kita sedang menjalaninya, sedang melewatinya, kita merasa segala permasalahan tersebut merupakan ujian, merupakan musibah, merupakan hukuman Tuhan terhadap kita. Padahal kalau kita bisa lebih bijaksana terhadap diri kita, terhadap pemikiran kita, terhadap segala sesuatu hal yang kita miliki, niscaya permasalahan tersebut akan dengan sangat mudah kita lewati. Permasalahan tersebut akan kita lewati dengan kebahagiaan. Karena sejatinya kebahagiaan itu lawannya bukan kesedihan. Banyak orang yang merasakan kesedihan tetapi menjalaninya dengan kebahagiaan.
Ya jadi begitulah ya. Kalau kita berpikir secara jernih, berpikir dengan akal dan pikiran yang sehat, yang baik, yang tidak mendiskreditkan salah satu pihak, salah satu sebab hal, atau bahkan kita menyalahkan, lebih parahnya lagi sampai menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi terhadap kita, percaya permasalahan tersebut bisa kita hadapi. Iya, kebahagiaan itu sebetulnya apa sih? Apakah kebahagiaan itu adalah segala sesuatu yang kita bisa dapatkan dari keinginan kita? Atau kebahagiaan itu ketika kita menghadapi kehidupan tanpa masalah? Atau kebahagiaan itu di saat kita bisa hidup dengan orang yang kita cintai? Atau kebahagiaan itu di saat kita mampu memiliki apa yang kita inginkan? Saya kira hal itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki ya. Hal itu adalah kesenangan. Kesenangan dan kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Ketika kita ingin mencapai kebahagiaan, ketika kita ingin merasakan kebahagiaan, itu bisa dicapai bukan pada saat kita merasa hidup kita senang saja. Bahkan seperti apa yang telah saya tadi sampaikan di depan, kebahagiaan bisa didapat meskipun keadaan kita dalam keadaan yang sedih. Ketika kita sedang menghadapi permasalahan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa membuat kita bahagia itu? Kuncinya apa sebetulnya? Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk selalu mensyukuri setiap apa yang kita dapatkan. Entah itu kesenangan, entah itu kesedihan, entah itu musibah, entah itu prestasi, apapun itu, kita harus selalu bersyukur. Jadi kalau menurut saya, kunci kebahagiaan yang paling sederhana adalah dengan kita mensyukuri setiap apa yang menimpa terhadap diri kita. Karena dengan bersyukur, maka kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu di saat perkataan, perbuatan, pikiran kita berjalan seiringan. Tanpa ada yang dimanipulasi, tanpa ada yang dibohongi, tanpa ada yang merasa tersakiti. Entah itu orang lain, entah itu diri kita sendiri. Tapi terkadang kita ini lupa gitu. Seakan-akan kita ingin meraih kebahagiaan, kita mengorbankan segalanya. Padahal kebahagiaan itu tidak perlu pengorbanan. Kebahagiaan itu bukan suatu hasil. Kebahagiaan itu adalah bagaimana sikap kita menyelesaikan setiap permasalahan yang kita miliki dengan cara yang tepat. Entah itu kita sedang senang, entah itu kita sedang ditimpa kesedihan, itu kita bisa menjalaninya dengan bahagia. Sekali lagi kuncinya adalah bersyukur. Allah telah menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri setiap apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan nikmatnya kepada kita dengan berkali-kali lipat. Dan apabila kita mengkufurinya, maka Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih. Dari sana pun seharusnya kita sudah bisa bersadar bahwa kunci dari setiap permasalahan itu adalah syukur kuncinya. Syukur itu apa? Syukur itu menerima setiap permasalahan yang kita hadapi, entah itu kesenangan, entah itu kesedihannya. Karena senang ataupun sedih itu pun ya sama-sama masalah kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan baik. Kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala yang menimpa terhadap diri kita. Jadi jangan biarkan diri kita merasa bahwa yang kita hadapi ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Kebahagiaan itu terletak ketika ekspektasi kita di bawah apa yang kita dapatkan. Itulah kebahagiaan. Tapi ketika ekspektasi kita di atas apa yang kita dapatkan, ya maka bersiaplah, Anda akan sengsara selama-lamanya, menyiksa diri sendiri, kemudian tidak memberikan ruang kepada diri untuk menikmati setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa semuanya akan terasa sia-sia pada akhirnya. Mungkin kalian pernah berpikir, pada saat kita sedang menghadapi masalah yang begitu berat, yang begitu besar, padahal ya mungkin juga masalah itu datangnya atas perlakuan, atas tingkah kita diri sendiri. Tapi kita merasa putus asa, bahkan kadang-kadang ya berpikir untuk mengakhiri hidup ini. Inilah yang lucu. Apakah dengan mengakhiri hidup, kehidupan kita ini akan berakhir? Setiap permasalahan akan berakhir? Enggak. Karena kita percaya sebagai muslim, setelah kehidupan di dunia ini nantinya ada kehidupan lain. Di sana yang lebih kekal. Dan apa? Allah telah memberikan kepada kita peringatan kepada setiap orang yang mengakhiri hidupnya dengan secara sengaja. Itu balasannya sangat luar biasa. Bahkan kita sebagai orang hidup pun tidak memiliki kewajiban untuk mensolatkan atau memuliakan jasad tersebut. Itu adalah sebuah penghinaan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi permasalahan akan selalu datang terhadap diri kita, apapun itu, kapanpun itu, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, permasalahan akan selalu datang. Percaya, yang harus kita hadapi, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi setiap permasalahan tersebut adalah dengan menyiapkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersyukur. Mensyukuri segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan apabila kita sudah mampu bersyukur, tinggal menunggu waktu. Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang tiada terkira untuk kita. Jangan pernah berpikir lagi, jangan pernah risau lagi,
Karena Allah selalu ada untuk kita di setiap apapun permasalahan yang akan kita hadapi. Dia akan dengan sigap membantu kita. Selalu berusaha, selalu berdoa kepada Allah untuk memberikan rangsangan yang positif terhadap alam bawah sadar kita. Supaya kita bisa menjalaninya dengan baik, supaya kita bisa menjalaninya dengan lapang dada, penuh syukur, dan penuh berkah, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.